Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Hamid, Mas Hamid, Cak Hamid juga boleh ya. Selamat Pak Edward, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin berbahagia. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Ini kedatangan saya yang kedua ke surau kita. Pertama tahun lalu, kalau nggak salah kita bicara fikih wanita waktu. Nah, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk bicara tentang takwinul ummah, pembinaan umat, berdasarkan surat Al-Imran ayat 102, 103 dan 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Pembinaan umat itu bisa ditempuh dengan dua langkah. Pertama, pembinaan kepribadian Muslim, takwin syakhsiyah Islam, membina pribadi person-person satu-satu. Nah, yang kedua, pembinaan semangat berjamaah, takwin ruh al-jamaah. Umat di dalam bahasa Arab asal lebih dari dua sudah umat, tiga sudah umat. Jadi yang berkumpul ini tidak apa-apa ya. Yang berkumpul di sini ini sudah umat. Semuanya disebut umat, sebagian juga umat. Jadi terserah kita kalau pembinaan umat, nanti pembinaan umat tertentu ya, atau pembinaan seluruh umat. Nah, cara yang pertama itu dengan melakukan pembinaan pribadi per pribadi, satu-satu, orang per orang. Jadi kalau kita ingin membina umat kita, ya kita harus bina satu-satu. Takwin syakhsiyah Islamiyah. Caranya bagaimana? Jadi kita berangkat dari ayat ini. Satu, pembinaan iman. Karena seruannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah, kalau yang belum beriman ya dijadikan beriman. Jadi kita bicara tentang yang sudah beriman berarti mempertahankan iman dan meningkatkannya. Kalau di Australia ini mungkin dua-duanya
Tugas pertama mempertahankan iman, terutama generasi mudanya, generasi baru. Nah, yang kedua meningkatkan iman. Karena al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'at wa yanqusu bil maksiyah. Iman bertambah dengan taat dan berkurang dengan sendirinya dengan maksiat. Jadi kalau kita merasa belakangan ini iman kita meningkat, berarti taatnya juga meningkat. Kita mau bulan Ramadan. Tapi kalau satu hari nanti kita merasa iman kita menurun, berarti maksiatnya juga meningkat. Menurut saya tinggal dicari aja maksiat apa yang kita laksanakan. Mengerjakan yang dilarang maksiat, meninggalkan yang diperintahkan juga maksiat. Bahkan Nabi mengatakan antara iman dan maksiat tidak bisa ketemu. La yastami'ani abadan, syai'ani naqidani la yastami'ani abadan. Misalkan sabda Rasulullah, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang berzina kalau tatkala berzina dia mukmin. La yasriqu syariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidak mencuri seorang pencuri kalau pada saat mencuri dia mukmin. Jadi kalau ada laki-laki hidung belang, nggak tahu kenapa kok hidung belang ya, mungkin itu harimau mungkin ya. Kalau ada laki-laki hidung belang membawa perempuan nakal karena pelacur ke hotel untuk berzina, maka dia harus titipkan imannya di resepsionis. Mbak, titip iman ya. So kalau imannya dibawa ke kamar nggak jadi dia berzina. Nah nanti ketika turun ke bawah lupa mintanya lagi. Sudah nggak ada kontrol lagi. La yazni zani aina yazni wa huwa mu'min. Maka orang mencuri nggak ada yang baca bismillah. Kalau mencuri baca bismillah nggak jadi dia mencuri. Nggak bisa ketemu. Bagaimana caranya untuk meningkatkan iman itu? Caranya dengan takwa. Maka ayat selanjutnya, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah benar-benar bertakwa. Terjemahnya begitu. Benar-benar bertakwa. Dalam tafsir Muhammad Abdu dijelaskan, dalam pemahaman sahabat itu yang dimaksud dengan benar-benar bertakwa itu adalah ayyuta Allah wala yuqsa. Patuh pada Allah selamanya dan tidak boleh ada ingkar sedikit pun. Ayyuzkara wa la yunsa. Allah diingat terus, nggak boleh lupa. Ayyuzkara wa la yukfara. Bersyukur terus, nggak boleh kufur sekalipun terhadap nikmat yang diberikan. Itu maksudnya haqqa tuqatih 100%. Mi'ah fi mi'ah. Tapi rupanya sahabat juga tidak sanggup. Mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kita sudah berusaha taat terus, tapi sekali-sekali durhaka juga. Kita sudah mencoba untuk ingat terus, sekali-kali lupa juga. Kita sudah bersyukur terus, sekali-kali kufur juga. Kalau kita kan tinggal dibalik aja, sekali-sekali taat, sekali-sekali ingat. Kalau sahabat sekali-sekali lupa. Berarti kami tidak sanggup melaksanakan ayat ini. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Gimana itu ya Rasulullah? Nah, untuk menjawab keluhan sahabat itu, turun ayat mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekuat tenagamu. Saya tidak mau menerjemahkan semampumu. Saya
ikuti terjemahan Buya Hamka, sekuat tenagamu. Karena kalau pakai kata-kata semampumu itu menjadi sekedarnya. Coba aja kalau kita minta sumbangannya, semampunya itu sekedarnya, seikhlasnya. Nah, kalau seikhlasnya itu yang boleh sedikit. Jadi harus diterjemahkan sekuat tenagamu. Jadi maksimal, optimal. Kita taat kepada Allah sekuat tenaga kita. Nah, ada batasnya kita tidak kuat, Allah memaafkan. Kita ingat kepada Allah sekuat tenaga kita. Ada batasnya kita lupa, Allah juga memaafkan. Fattaqullaha mastata'tum. Cuma antara tidak mampu dengan tidak mau itu kadang-kadang suka kacau gitu. Saya tidak mampu, sebenarnya tidak mau. Dengan dulu waktu saya ngajar, waktu di UTAS Muhammadiyah Jakarta itu belum wajib jilbab ya, saya ngajar di Sipol, saya tanya mahasiswi yang tidak pakai kerudung, kenapa tidak pakai jilbab? Belum mampu Pak. Apanya yang belum mampu? Belum mampu beli, saya belikan. Kalau tidak mampu memakai, saya carikan orang yang akan memberi training cara memakainya. Kalau belum mampu karena berat, saya carikan yang tipis, yang ringan. Nah, bingung dia. Apa ya, gak mampu apanya ya? Nah, ngaku aja, belum mau kan? Jadi sebenarnya dia ingin bilang belum mau, tapi keluar dari mulutnya belum mampu. Kalau belum mampu itu bisa diukur. Tapi kalau belum mau, itu memang urusan dia. Jadi jangan berlindung di balik tidak mampu. Sebenarnya tidak mau. Kenapa belum menikah? Belum mampu Pak. Apa sih susahnya? Biayanya, biaya kalau sampai banyak. Kita Bung Karno menikah itu cukup punya bantal satu, tikar satu, udah cukup. Tidur berdua satu bantal di atas tikar cukup. Masa punya rumah dulu. Sebenarnya bukan belum mampu, tapi belum mau. Ada yang belum mau kayak ini? Sudah mau semua ya. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya dalam ayat ini, bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Benar-benar bertakwa itu caranya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sekali-kali jangan kamu mati kecuali sebagai muslim. Jadi sebenarnya perintah Al-Quran tidak berat. Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk hidup sebagai muslim, tapi hanya memerintahkan mati sebagai muslim. Kan enak kan? Hidup terserah, mau kafir, mau ingkar, mau apa silahkan, tapi pas mati muslim. Nah, coba kalau bisa nanya sama malaikat mautnya, kapan? Janjian kita kapan? 2025 kan malaikat maut. Nah, kalau begitu kita tunggu 2024 baru kita muslim. Tapi sayangnya tidak ada seorang pun yang diberitahu ajalnya. Kalau biasanya urut-urutannya yang tua dulu. Biasanya, tapi kadang-kadang ada juga yang muda yang nggak sabar pengen duluan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau ingin mati sebagai muslim, tidak ada cara lain kecuali hidup sebagai muslim. Oleh sebab itu cara untuk bertakwa, benar-benar bertakwa adalah Islamiyatul hayat, Islamisasi kehidupan. 24 jam sehari semalam ya. Jangan tinggalkan Islam 1 jam pun. So, kalau pas 1 jam kita tinggalkan Islam, malaikat maut datang pada jam itu. Jangan tinggalkan Islam 1 menit pun. Bahkan tidur pun tidak boleh ditinggalkan Islam. Karena kita harus standby terus dalam semua aspek kehidupan kita, ruang lingkup kehidupan kita.
Muslim dalam kehidupan pribadi, Muslim dalam kehidupan berkeluarga, Muslim dalam kehidupan bermasyarakat, Muslim dalam kehidupan bernegara dan internasional. Aspek Muslim dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan, seni, budaya, dan lain-lain. Yang disebut dengan udkhulu fisilmi kafah. Jadi kalau untuk membina umat harus begitu dulu. Misalnya umat kita itu 10 orang, kita bina satu-satu. Kalau Rasulullah kan Abu Bakar 1, Utsman, Ali, nanti Umar, Talha, satu-satu. Sehingga masing-masing sudah menjadi pribadi Muslim. Tiga ini kalau ayat tadi. Takwin, saksiyah, memelihara dan meningkatkan iman dengan cara bertakwa yang benar-benar bertakwa, dengan cara islamisasi kehidupan. Nah, kalau sudah 10 orang itu sudah menjadi muslimah, tinggal langkah kedua. Apa langkah kedua? Bagaimana caranya supaya yang 10 orang ini bisa menjadi jamaah? Oleh sebab itu harus ditanamkan semangat berjamaah, spiritnya, ruh berjamaah. Kita orang Indonesia itu paling sulit berjamaah. Beda dengan orang Jepang. Bawa turis Jepang itu gampang, gate-nya enak. Bawa lihat lukisan satu semuanya ngumpul belakang. Kalau bawa rombongan Indonesia, gate-nya di sini, dia di sana. Nanti kalau pulang tanpa sabar pengumuman. Kumpul nggak ditunggu. Gitu. Nah itu Indonesia. Makanya permainan Indonesia itu paling banyak 2 menangnya. Kalau sudah 6 bisa kalah terus. Apalagi 11. Tidak benar-benar. Pemain sepak bola semuanya pengen menggolkan. Padahal dia pemain belakang, dia pengen juga ke depan. Sayap kanan, semuanya pengen cetak gol. Karena kalau dia cetak gol, bonusnya lebih banyak. Jadi banyak pemain individual. Padahal yang diperlukan adalah kebersamaan untuk menjadi umat. Nah, bagaimana caranya untuk membina ruh semangat berjamaah itu? 1, waqtasimu bihablillahi jami'an. Nomor 1, berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah. Kalau kita gantungkan tali di situ, bisa ya? Talinya kuat, bergantung di situ 10 orang kuat. Tapi kalau 100 orang putus. Kita gantungkan tali yang lebih kuat lagi, 100 orang bisa bergantung situ. Tapi kalau 1000 orang putus. Hanya ada 1 tali yang semua orang bergantung situ tidak akan putus, yaitu tali Allah. Semuanya bergantung itu tidak akan putus. Itu artinya apa? Keikhlasan. Jadi kita berorganisasi, kita berjamaah bersama-sama itu motifnya semua harus mencari ridha Allah. Kalau itu motifnya, nggak putus talinya. Tapi kalau ada 3 orang berkumpul, yang satu pengen jadi ketua, satu pengen jadi sekretaris, satu pengen jadi bendahara, cocok, akur mereka. Tapi lama-lama sekretaris pengen juga jadi ketua. Coba enak saja, saya nyiapkan surat-surat ngatur semuanya. Kalau kata sambutan ketua, mana kata sambutan dari sekretaris? Lama-lama bendahara juga pengen jadi ketua juga. Enak saja, saya cari uang petang-pating sana sini, tanda tangan ketua sekretaris, sambutan ketua, saya terus. Akhirnya sudah 3 orang yang pengen jadi ketua. Padahal tidak pernah ada ketua turun jadi sekretaris. Nggak pengen ada ketua, saya pengen jadi bendahara.
Nah sekarang 3 orang, 3 kepentingannya. Begitu sekretaris ingin jadi ketua, sudah banyak saja kesalahan ketua. Tadinya nggak ada kesalahan, dan tiba-tiba kesalahannya banyak. Tiba-tiba kesalahan ketua banyak di mata bendahara. Ketua kita ini one man show, ketua kita ini. Lalu dari dulu pun nggak apa-apa. Nah dulu saya belum pengen jadi ketua. Jadi tidak kuat lagi tali itu, bisa putus talinya. Bayangkan kalau lebih banyak lagi yang pengen jadi ketua. Mohon maaf kalau ada ketua di sini. Time TV. Di sini tidak ada ketua presiden. Ketua Tamir. Sekretaris pengen jadi ketua juga. Bendara pengen jadi ketua juga. Lama-lama seksi ketua juga pengen jadi ketua. Tapi kalau semuanya itu bersama-sama di satu organisasi, hanya semata-mata mencari Allah, jabatan itu hanya pembagian tugas. Hanya pembagian tugas. Tirulah Khalid bin Walid. Ya. Sebelum Islam, Khalid bin Walid itu panglima perang, menang terus. Setelah Islam, panglima perang, menang terus. Waktu Abu Bakar jadi khalifah, Umar melihat Khalid ini kan masih kerabatnya Umar, ini orang satu suku ini. Umar melihat ini kalau Khalid terus jadi panglima, untuk masa depan Islam bahaya. Prajurit tergantung dan bisa terjadi kultus individu. Dia usul kepada Umar, kepada Abu Bakar, ganti saja jenderal Khalid. Kata Abu Bakar, apa salahnya? Kalau nggak ada salahnya jangan diganti. Ya sudahlah. Tapi begitu Umar jadi khalifah, pertama dia lakukan adalah mengganti Khalid. Jadi Umar nunggu aja gitu ya. Dan waktu itu Khalid sedang memimpin perang di daerah Syam di utara bersama dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Datanglah Bilal bin Rabah membawa surat. Harusnya yang mengantar surat itu mensesnek, tapi ini cukup muadzin saja. Datang bawa surat, serahkan surat kepada Khalid. Isinya keputusan Khalifah Umar menurunkan Khalid bin Walid dari jenderal langsung menjadi kopral. Nggak tanggung turunnya, lebih daripada naga bener itu. Hujan 2 tingkat diturunkan. Setelah ini dari jenderal jadi kopral. Berat itu. Tapi Khalid berpikir waktunya tidak tepat. Perang sedang berlangsung. Kalau langsung terjadi pergantian panglima tidak tepat. Tapi dia tidak boleh melawan perintah Umar Khalifah. Maka dia temuilah Abu Ubaidah bin Jarrah, karena yang diangkat menjadi panglima itu Abu Ubaidah. Ini surat dari Khalifah, Anda sekarang jadi panglima. Tapi karena perang sedang berlangsung, saya usul Anda perintahkan saya menjadi memimpin perang. Anda panglimanya, tapi Anda perintahkan pada saya memimpin perang. Nah ini nggak ada yang dilanggar. Kata Abu Ubaidah, baik Umar, Khalid pimpin perang. Jadi prajurit tahunya yang memimpin perang tetap Khalid. Tapi padahal yang memerintahkan Khalid itu Abu Ubaidah. Nah begitu perang selesai dan menang, baru diumumkan. Begitu diumumkan, datanglah wartawan semuanya. TV One, Trans TV, TV 7 dan 7, wartawan cetak, semuanya datang wawancarai. Ada apa? Umar khawatir ya, Anda mau jadi khalifah juga. Biasa gitu ya, panas-panas. Ya, memang wartawan dilatih untuk itu. Untuk manas-manasin sebuah berita itu. Umar tidak terpengaruh. No comment. Tapi karena didesak terus, terpaksa diadakan konferensi pers. Wartawan, catat, jangan salah tulis. Khalid bin Walid berperang bukan karena Umar, tapi Khalid bin Walid berperang karena Allah. Tidak penting bagi Khalid jenderal apa, itu luar biasa.
luar biasa itu. Saya juga nggak akan sanggup gitu. Ketua PP kita diturunkan ketua ranting, hilang aja gitu. Ya, ketua terus tiba-tiba jadi tukang parkir. Jadi ini bukan masalah, ini kejadian betul. Bagi Khalid bin Walid berperang sebagai jenderal atau sebagai kopral sama saja, karena dia berperang bukan karena Umar, tapi karena Allah. Walaupun waktu mau meninggal Khalid menyesal juga. Di atas tempat tidur Khalid mengatakan, ha anada amutu kama yamutul bani. Inilah saya mati seperti matinya keledai. Kata Khalid, coba lihat, tidak ada bagian tubuh saya ini yang bersih lagi, semua berbekas luka dalam perang. Dan cita-cita Khalid adalah mati dalam perang, tapi ternyata mati di atas tempat itu seperti keledai. Dan itu yang disesali oleh Khalid. Tapi sahabat yang diajak ngomong itu orang yang bijaksana. Kalau kita mungkin kita iya kan betul bukan keledai, mati kayak keledai. Tapi sahabat yang mengatakan, Khalid, engkau lupa siapa gelarmu yang diberikan oleh Rasulullah? Saifullah, pedang Allah. Pedang Allah tidak akan bisa dipatahkan oleh siapapun, hanya Allah sendiri yang akan mematahkannya. Mantap. Nah, itu kalau dampingi orang yang mau meninggal begitu, jangan bikin tambah susah. Disenangkan, tapi tidak boleh berbohong. Itu kan benar logikanya. Engkau pedang Allah hanya bisa dipatahkan oleh Allah sendiri. Nah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Jadi untuk kebersamaan itu nomor satu yang harus dibinakan adalah keikhlasan. Keikhlasan. Nah, ini kalau di partai politik nggak bisa ini ya. Nomor dua, wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Nomor dua, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian tatkala dulu kalian bermusuh-musuhan, lalu disatukan hati kalian oleh Allah. Dan langkah yang kedua adalah ta'liful qulub, menyatukan hati. Kalau menyatukan fisik mudah, ta'liful aksam mudah. Undang saja rumah Irama, datang kumpul. Kalau orang senang nyanyi pop, undang saja siapa? Jangan Lady Gaga. Undang penyanyi, kalau anak-anak muda di Indonesia mungkin undang Wadi, ya, silakan atau siapa. Kalau untuk yang gemar-gemar dakwah, ya undang sajalah selebriti dakwah itu. Nanti datang ramai-ramai. Tapi hati mereka, pikiran mereka enggak, yang berat itu cuma fisiknya. Habis itu tawuran ya. Jadi nomor dua yang lebih berat lagi adalah ta'liful afkar, menyatukan pikiran. Menyatukan pikiran itu dengan diskusi. Sering ketemu, dialog, diskusi. Mula-mula 10 bedanya, tapi karena sudah diskusi tinggal 9 bedanya. Terus lagi tinggal 8 bedanya. Lama-lama habis berbeda, itu bisa disatukan. Jadi memerlukan waktu. Ta'liful afkar. Tapi yang paling berat itu adalah ta'liful qulub, menyatukan hati. Kalau hati sudah bersatu, tempat berjauhan tidak ada masalah. Pikiran yang berbeda juga tidak ada masalah, karena hati sudah bersatu. Bagaimana menyatukan hati? Allah mengatakan tidak bisa pakai uang. Kalau pakai uang nggak cukup uang. Itu uang kita habis, dia pergi lagi. Allah menjamin itu, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Yang bisa menyatukan hati itu hanya iman. Ya.
bukan harta. Dan persaudaraan iman itu lebih kuat daripada persaudaraan darah. Jadi cara yang kedua untuk pembinaan ruh berjamaah adalah ta'liful qulub. Nah, Rasul mengajarkan ta'liful qulub itu dilakukan dengan kasbul qulub. Kasbul qulub, usaha-usaha untuk menyatukan hati, antara lain saling tukar menukar salam, tabadul at-tahiyat. Tidak hanya assalamualaikum, tapi juga selamat ini, selamat ini, selamat wisudanya, selamat apa lagi? Selamatnya lahir ya, selamat mantu ya, hangat ya. Bayangkan kalau teman kita dingin, orang wisuda dia diam saja, kenapa nggak coba selamat biasa itu wisuda itu? Ada orang mantu dia diam saja, kenapa? Biasa itu mantu itu. Nah ini yang nggak biasa apa? Padahal semua orang membutuhkan itu. Selamat ya. Saya bilang selamat ya dapat nilai A. Belum pernah kan dapat A. Jangan ditambah gitu. Orang nggak senang, jadi nggak senang lagi. Baru sekali ini nggak dapat A. Cuma ledek. Selamat ya, sudah selamat. Atau tukar menukar hadiah kata Rasulullah, tahabu, gantian kasih hadiah, atau gantian mentraktir kan gitu ya. Ini enggak senangnya ditraktir, tapi nggak mau jadi traktor. Kan ada juga teman yang begitu. Kalau traktir senang dia, tapi kalau mentraktir tantangan dia. Tantangan. Nggak bisa, harus timbal balik. Saling mendoakan. Kalau ada yang pergi umrah kita titip, doain sayangnya. Kenapa nggak titip doa? Nggak yakin saya doanya makbul. Jangan begitu. Doa dia sendiri kalau diterima sudah lumayan, apalagi mau mendoakan saya. Umar bin Khattab pamit kepada Rasulullah mau umrah. Kata Rasulullah, jangan lupa ya Umar, doakan kami. Rasulullah kan tidak butuh doanya Umar, tapi untuk menyenangkan hati Umar, itu namanya semua itu adalah kasbul qulub, hangat pergaulan. Sehingga kita coba, misalkan ya, Bapak mungkin di sini rutin, ini tiap satu rutin ya. Iya. Rutin. Lalu suatu saat tanpa sebab pamit Pak Sedihin pergi. 3 bulan dia hilang saja. Wah, dalam hatinya masih teman-teman cari-cari mana Pak Sedihin 3 bulan hilang. Begitu dia pulang dia sudah berhubungan surprise. Pasti saya datang orang pada kemana aja 3 bulan? Tapi begitu sampai di sini nggak ada yang nanya. Patah semangat dia. Dia sudah membayangkan akan dapat sambutan hangat. Karena tiba-tiba sudah 3 bulan tiba-tiba muncul. Ternyata tidak ada seorang pun yang nanya. Kira-kira lemes ya? Oh, kalau begitu kehadiran saya tidak berarti. Saya datang tidak tidur, saya pergi tidak ada yang merasa kehilangan. Nah itu pentingnya kasbul qulub itu. Begitu dia 3 bulan tidak muncul, begitu nanti, wah, Pak Sandi kemana aja? Ah, senang dia, bangga dia, puas. Itu semua orang sama begitu kan? Enggak ustaz, enggak ulama, semua sama. Karena itu manusiawi saja. Kasbul qulub. Nah, jangan lupa. Mungkin dianggap hal-hal kecil dalam rangka ta'liful qulub. Nah, baru yang ketiga dalam lanjutan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan demikian, dengan nikmat Allah kamu menjadi bersaudara, menjadi ukhuwah Islamiyah. 1. Al-i'tisam bihablillah, hanya ikhlas. 2. Ta'liful qulub. Yang ketiga, ukhuwah Islamiyah.
innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, kalau individu per individu sudah dibina menjadi saksiyah Islamiyah, lalu secara berjamaah sudah dibina semangat berjamaahnya, maka dia sekarang menjadi umat yang telah terselamatkan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'ankalakum minha. Dulu kamu sudah berada di pinggir jurang neraka, sekarang kamu sudah diselamatkan. Berarti 10 orang tadi yang per individu sudah menjadi muslim yang baik, yang secara berjamaah sudah kompak, itu sekarang sudah menjadi umat yang terselamatkan. Atau dalam bahasa Arabnya al-ummah al-munqadah. Lalu baru muncul ayat berikutnya, perintah kepada umat yang telah terselamatkan ini. Wa takum minkum ummatun. Jadilah kamu umat yang menyelamatkan. Jadi kalau kita sudah selamat, kita punya kewajiban menyelamatkan yang belum selamat. Jadi harus ada gerakan inqadil ummah, gerakan penyelamatan umat oleh umat yang telah terselamatkan. Caranya bagaimana? Yad'una ilal khair, selalu mengajak orang berbuat baik. Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan itu berbuat ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah ilal khair itu pendekatannya kultural. Tapi amar ma'ruf nahi munkar pendekatan struktural. Namanya juga ngajak. Kalau orang nggak mau, ya kita ajak lagi. Tetap saja nggak mau, ya diajak lagi. Kan kita nggak bisa bertindak apapun kepada dia. Jangan minum khamar, dia masih minum. Apa bisa kita ambil botolnya, kita pukulkan kepalanya? Bisa. $2.000 fine. Kita tutup tokonya, nggak bisa. Kita nggak punya kekuatan, kita hanya nyuruh, ngajak. Ad-da'wah ilal khair. Jadi dua-duanya sejalan. Pendekatan kultural dengan dakwah, pendidikan, penyadaran, tapi juga pendekatan struktural, amar ma'ruf nahi munkar. Amar dalam usul fikih katakan al-amru wa talabul fi'li minal a'la ilal adna. Tuntutan melakukan sesuatu datang dari atas ke bawah, itu namanya perintah. Kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Bahasanya sama. Rabbana atina, kan kalimat amar juga, fid dunya hasanah, tapi itu doa. Kalau dari atas ke bawah baru perintah. Jadi struktural kalau dari atas ke bawah. Kalau perintah nggak dikerjakan, nggak diapa-apain, itu namanya bukan perintah, itu menyampaikan perintah. Kalau perintah itu kalau tidak dikerjakan, ada sanksinya. Nahi munkar itu adalah talabut tarki minal a'la ilal adna. Tuntutan meninggalkan sesuatu dari atas ke bawah. Itu namanya larangan. Kalau larangan tidak diindahkan, ada sanksinya. Nah, yang bisa memberikan sanksi, memaksakan itu hanyalah yang punya kekuatan struktural. Yang kan dibayangkan struktural itu pemerintah terus ya. Suami kepada istri struktural, bapak kepada anak struktural, kepala sekolah kepada guru-guru struktural. Nggak bisa istrinya di rumah bermasalah terus dia kirim surat PT Muhammadiyah, tolong diluruskan istri saya. Nggak bisa. Dia kan punya kekuatan struktural di rumah. Tapi kalau masyarakat, dan dia tidak punya kekuatan struktural. Ummah. Ad-da'wah ilal khair, amar ma'ruf nahi munkar. Baru setelah itu Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun. Maka mereka lah orang-orang yang sukses, yang beruntung. Jadi pembinaan umat itu dengan dua langkah itu. Yang tidak bisa cuma
semangat berjamaah saja, tapi individu-individunya nggak benar. Apalagi kalau yang sesat sama sesat dikumpulkan, semangat jamaahnya kuat. Ahmadiyah sama Ahmadiyah kuat. Islam jamaah sama Islam jamaah kuat. Apalagi bandit sama bandit tambah kuat. Ya kan? Solidaritas mafia itu kan. Cuma kalau ada yang berani berkhianat, tembak aja. Tapi bukan untuk kebenaran. Nah, kalau kita harus individunya dulu. Benar Muslim berkumpul bersama itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, saya kira demikian dari surat Al-Imran ayat 102, 103 dan 104 dalam hal pembinaan umat. Dua langkah ini harus secara simultan kita lakukan. Tidak usah menunggu, misalkan ditunggu dulu, enggak, misalnya jangan sambil jalan membina kepribadian juga jalan kebersamaan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Mungkin materi Terul Akom saya kira yang lalu. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Saya kira menarik sekali dan kayaknya kontekstual dengan keadaan kita di sini. Semoga dengan ceramah beliau ini. Ini wah ada Mas Imam ini. Selamat datang Mas Imam. Beliau Mas Imam Malik ini. Jadi beliau lama di sini. Malik. Iya. Namanya Imam Malik tapi mungkin Imam Mazhab juga dia. Sudah lama beliau di sini dan selamat datang Mas Imam. Kembali pada kegiatan kita. Ya, silakan mungkin ada yang pertanyaan Mas Febri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas tausiahnya Ustaz pagi ini. Habis sedikit pencerahan kepada kita semua. Kebetulan ada yang langsung terbesit di kepala saya setelah penjelasan Ustaz tadi. Kadang-kadang kita berada dalam sebuah kekumpulan, bisa dibilang sebuah perkumpulan yang sudah dapat mandat menjadi seperti yang harus menyelamatkan umat. Seakan-akan dia sebagai sebuah umat yang tidak terselamatkan. Yang jadi masalah adalah sebetulnya secara individu dan secara jamaah, kumpulan ini masih jauh dari sebutan terselamatkan. Secara individu keikhlasan masih belum ada, ta'aliful qulub apalagi. Tapi sudah harus mendapatkan mandat menyelamatkan umat. Memang betul mungkin kita bisa jalankan secara simultan, tapi ya saya butuh tausiah barangkali atau ya saya berada dalam kondisi seperti itu saat ini dan menjadi suatu kesulitan yang sangat besar di beban hati saya dan di kepala saya sebetulnya. Ya. Bagaimana tanggapan antum? Jazakallah khair. Ada yang tema lain juga boleh ditanyakan. Nah, coba mungkin tema lain juga bisa dengar. Kalau nggak ada saya tanya ini. Mas Imam? Mau minta tanggapan juga Ustaz ini saya, kalau nggak ada. Jadi saya kira terutama pada akhir-akhir ini barangkali sisi-sisi gerakan pemikiran wazul fikri itu semakin banyak gitu. Saya kira harus kita lakukan langkah-langkah yang proaktif gitu. Kita lebih baik aktif timbang reaktif gitu. Mungkin ada kira-kira ada pengalaman atau hal-hal yang advice yang bisa kita ambil dari sini, terutama menyangkut dari sisi pemikiran yang semakin beragam dan lain sebagainya. Saya kira itu. Silakan. Ya.
Ada kaidah usul mengatakan faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang tidak berpunya tidak bisa memberi. Jadi bagaimana mungkin kita mau menyelamatkan orang lain kalau kita sendiri juga termasuk yang akan diselamatkan. Kita ingin menyelesaikan masalah, ternyata kita masalahnya. Kita bangkit dari masalah, lalu dapat tugas menyelesaikan masalah. Berarti kita menyelesaikan masalah kita. Kalau sudah ada kesadaran begitu, sudah lumayan. Yang susahnya gak sadar. Merasa sudah selamat, ternyata belum. Sebab dalam orang Arab mengatakan fahmus soal nisful jawab. Ngerti pertanyaan itu sudah separuh menjawab. Jadi sudah bagus kalau kita menyadari bahwa kita secara individu dan kelompok kita sebenarnya masih perlu diselamatkan. Nah, kalau itu sudah separuh jalan. Sudah separuh jalan. Ya. Makanya organisasi manapun selalu ada acara-acara pembinaan anggota. Karena organisasi itu kan ada dua jenisnya. Satu organisasi kader, yang kedua organisasi dakwah. Kalau kader orangnya dibina dulu. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat, banyak syaratnya, baru dijadikan anggota. Nah, saya yang menjadi anggota itu sudah yang memenuhi syarat. Itu organisasi kader. Yang tidak lolos nggak jadi anggota. Tapi kalau organisasi dakwah enggak, semua dimasuk aja dulu. Yang sudah salat tahajud tiap malam, yang baru mau belajar sholat, terima saja dulu. Karena dakwah nggak boleh nolak siapapun. Tapi setelah di dalam baru dibina, ya, sesuai dengan persoalan masing-masing. Nah, jadi bisa saja organisasi itu, kelompok dakwah diterima saja semuanya, tapi nanti di dalam dibina secara bertahap. Nanti satu saat dia bisa sampai ke tingkat itu tadi yang sudah selamat, nah baru dikasih tugas untuk menyelamatkan yang lain. Dan kalau ingin menyampaikan, kalau Nabi mengatakan kan tidak sulit. Kalau dapat satu ayat, sampaikan saja satu itu dulu. Wah, saya baru satu ayat, nanti dulu sampai 6.235 ayat lagi, kelamaan. Dapat satu ayat, sampaikan satu ayat itu. Berliwani walau ayat. Kalau kita ingin bina orang lain dalam hal apa? Kita merasa sudah benar dalam hal apa? Itu saja dulu kita binakan. Oh, saya dalam masalah salat tepat waktu sudah lumayan lah, walaupun yang lain masih belum. Nah, kita ajak saja orang dalam bidang yang kita sudah yakin itu. Oh, saya kalau dalam masalah prestasi akademik sudah lumayan. Nah, kita ajak saja dalam bidang itu kan bisa. Dalam hal-hal yang kira-kira kita masih jauh, kita tunda dulu. Kecuali kalau kita memang tidak mampu, itu lain. Kita bisa mengajak orang, menceramai orang untuk pergi haji walaupun kita belum haji. Karena kita bukan tidak mau, tapi belum. Beda kan? Beda. Nah, yang perlu dicatat itu adalah kalau organisasi dakwah menerima siapa saja, lalu tidak membinanya di dalamnya, itu yang berbahaya. Jadi harus jelas sifat organisasi ini. Kita organisasi kader apa organisasi dakwah? Kalau kader ya yang masuk sudah jadi semua, sudah jadi. Tapi organisasi dakwah semuanya ditampung, semua ditampung, semua dilayani. Yang nggak bisa ngaji diajari ngaji dulu, yang sudah bisa ngaji diajari yang lain, dan seterusnya. Oke ya. Masalah pemikiran, memang betul. Kalau kita selalu reaktif, capek kita. Muncul ini tanggapi, muncul ini tanggapi.
Oleh sebab itu memang kita harus secara aktif membina diri dalam pemikiran Islam, misalkan dalam masalah akidah. Kita belajar dulu akidah Islam yang benar itu seperti apa. Nah, nanti kalau kita sudah tahu yang benar, ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, kita sudah punya mekanisme sendiri untuk menolaknya. So, kalau orang tidak punya tidak memahami sesuatu, dia tidak punya kekuatan untuk menolaknya yang tidak benar. Jadi misalnya kita belajar tentang Nabi, beriman dengan Nabi dan Rasul. Kita mantapkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi sesudah beliau. Dan seterusnya dengan adanya Al-Quran nanti itu kita kokoh. Kalau muncul lagi ada orang ngaku jadi Nabi, nggak usah pakai namanya. Mana tuh Pak hukumnya Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad jadi Nabi? Nggak usah tanya lagi, udah jawab sendiri. Kan sudah diajarkan bahwa Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Nabi sesudah itu. Kalau begitu, siapapun yang mengaku jadi Nabi adalah sesat. Nah ini kan kita masih pakai nanya-nanya. Udah jelas tuh masih nanya. Gimana itu Pak? Ada yang mengaku jadi Nabi. Nah, kok gitu aja masih ditanya. Kadang-kadang nunggu fatwa lagi. Kenapa MUI tidak keluarkan fatwa? Udah jelas kok pakai fatwa. Nah gitu. Tapi kalau masih belum paham dia, nah jelas nggak bisa dia secara otomatis menolaknya. Kalau ada orang yang mengatakan perkawinan beda agama boleh, kita sudah diajari dari awal dalam kitab fikih siapa yang boleh menikah, apa syarat mempelai laki-laki, apa syarat mempelai perempuan, termasuk masalah agama. Kita udah paham semuanya itu. Nanti kalau ada yang menyerukan gitu, kita nggak usah nanya-nanya, nggak usah nunggu fatwa siapapun. Kita udah tahu ini nggak boleh. Kita sudah diajari bahwa hanya Islam yang benar. Siapapun yang mencari agama selain dari Islam tidak benar. Orang kafir, baik musyrikin maupun oleh kita akan masuk neraka. Kalau sudah mantap kita memahami ini, begitu ada yang mengajukan pemikiran-pemikiran pluralisme agama, semua agama benar, semua masuk surga, kita nggak usah nunggu fatwa dari manapun, kita akan langsung menolaknya. Nah itu untungnya kalau tadi dikatakan oleh Pak Amin itu secara aktif kita membina diri sehingga pemikiran-pemikiran yang datang belakangan yang tidak sesuai itu dengan mudah akan ditolak. Nah tetapi kalau memahami agama kita kurang, nah itu bisa bukan hanya tidak menolak, tapi bisa terpengaruh. Dan saya sering mengungkapkan seperti silat. Ya. Kalau kita sudah jago silat, mungkin sudah sampai ke tingkat suhunya, nah mau tanding dengan siapapun kita siap. Tapi kalau jangankan silat, kuda-kudanya saja sudah nggak kuat, mau ngajak ada perguruan sana, nantang belajar sana, tandingnya. Ya, jangankan ditendang, disenggol aja jatuh kita. Al-Quran nggak ngerti, hadis nggak ngerti, usul fikih nggak ngerti, ulumul Quran nggak ngerti, ulum hadis nggak ngerti. Belajar sama orang tali di Sorbonne, babak belur. Belajar ke Leiden, babak belur. Bukan karena mereka kuat, karena kita yang lemah. Profesor Rashidi, ya, belajar Islam sendiri, pergi ke Al-Azhar, hafal Quran. Beliau itu hafal Quran cuma di kapal aja. Jadi waktu pergi ke Al-Azhar, pada sini kan latar belakangnya abang lagi, walaupun dia orang kota gede ya. Nama Rashidi itu kan sudah dipoles itu, dulu nggak gitu namanya. Tapi dia belajar ke Mesir, katanya kalau di Mesir itu harus hafal Quran. Dia naik kapal itu, kapal bisa di kapal tuh dia menghafal Quran dan hafal dia. Coba di kapal dia bisa hafal. Setelah dia kuat ilmunya, kuat fahamnya, imannya di Mesir, dia belajar ke Sorbonne nggak apa-apa, nggak ada pengaruh apa-apa.
Diambil yang positif saja di Sorbonne. Belajar filsafat dia di Sorbonne nggak apa-apa. Walaupun Sorbonne terkenal dengan filsafat ateisnya. Tapi tak berpengaruh sedikit pun kepada beliau. Mana yang positif yang bisa diambil, diambilnya. Bandingkan dengan Muhammad Daud Yusuf belajar di Sorbonne. 3 nabi diambilnya sekaligus. Muhammad, Daud, Yusuf. Tapi semua orang tahu apa yang dia lakukan dan telah menjadi Menteri Pendidikan. Ya. Sama-sama alumni Sorbonne, tapi beda. Karena yang satu datang ke sana sudah jago silat, pecah di sana nggak apa-apa. Tapi yang satu belum, kuda-kuda saja belum, begitu sampai di sana babak belur dibuatnya. Jadi bukan saya anti belajar ke barat, enggak, silakan, tapi harus punya modal yang kuat dulu. Saya lihat di Malaysia, pola orang Malaysia itu, dulu saya pernah ikut mutaqa ulama Malaysia ya. Itu memang pola pendidikannya begitu. S1, S2 Timur Tengah dulu, Madinah, Mekah, Mesir, segala macam. Nah S3-nya Inggris, Amerika, gak apa-apa dia udah kuat. Malah itu kelebihannya, kitab-kitab kuning dikuasai, kitab putih juga dikuasai. Kalau kitab kan gak kelihatan. Jadi kitab berbahasa Arab dikuasai, yang berbahasa Inggris juga dikuasai. Pemikiran-pemikiran turas dikuasai, pemikiran kontemporer juga dikuasai. Sehingga bisa kalau mereka orang Malaysia itu kalau ngomong kan masalahnya bahasanya gak jelas lagi, itu saja. Mulai bahasa Melayu, tiba-tiba Inggris, tiba-tiba Arab, balik lagi Melayu dan begitu. Jadi switch kan sedikit. Nah, kalau kita enggak bahasa Malaysia, tiba-tiba Jawa, maka bahasa Malaysia tiba-tiba Padang. Nah gitu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran baru di Indonesia yang menjadi problem karena memang pada dasarnya masyarakat juga tidak begitu paham. Jadi muncul buku misalkan fikih lintas agama ramai. Muncul pemikiran-pemikiran tentang pluralisme agama. Nah itulah. Kebetulan di MUI saya tahun 2005-2010 saya ambil bidang, bukan ambil, cuma nggak ada yang lain yang mau ngambil itu, jadi serahkan kepada saya, itu bidang hubungan dan kerjasama luar negeri. Jadi saya satu prodi itu. Tapi kurang efektif, tinggalnya di Jogja ke hubungan luar negeri gitu ya. Padahal sering kayak MUI tamu-tamu negara itu, presiden, perdana menteri, itu mesti dibawa mampir ke MUI dan waktunya selalu Jumat itu. Kementerian apa ngaturnya mesti Jumat. Karena saya Jumat mesti khutbah di Jogja, jadi selalu dapat hambatan begitu. Akhirnya saya putuskan periode kedua saya tidak mau lagi bidang hubungan luar negeri. Lalu bidang apa? Akhirnya saya ambil bidang yang tidak populer, itu bidang pengkajian dan penelitian. Karena di MUI ini tidak populer, karena capek. Bidang pengkajian penelitian itu bukan kayak di kampus ya. Yang dikaji itu aliran-aliran sesat. Meneliti aliran-aliran sesat, itu bidang saya sekarang. Ada komisinya memang. Ini kadang-kadang musik juga gitu. Di Indonesia itu aliran sesat lumayan banyak lah. Kalau menurut catatan pakai itu ada sekitar 350 lah aliran sesat. 300. Yang populer tidak semuanya ya, tapi banyak. 350 aliran sesat di Indonesia. Yang besar, kalau yang populer itu kan yang besar-besar, yang street. Tapi yang kecil-kecil juga banyak. Di Langkat itu ada aliran baru namanya Majelis Ta'lim Fardhu Ain. Mereka mengajarkan salat satu orang mewakili 5 orang. Jadi kalau menantu sudah sholat, bapak ibu mertua, bapak ibu kandung boleh tidak sholat. Pengikutnya ada juga, senang mereka. Wah enak ini katanya. Cukup menarik satu orangnya sholat. Terus dia ngajarkan lagi, dulu Nabi waktu Isra Mi'raj kan terima perintah sholat 50 waktu dulu. Nah sekarang kita harus laksanakan paling kurang 1 kali seumur hidup, sehari sholat 50 kali.
aneh sekali, sangat aneh, ganjil sekali, sangat ganjil, laku semua. Laku. Makanya kalau jualan enak Indonesia, jual apa aja laku. Jual racun aja dibeli orang. Aliran aneh gitu. Ada lagi ya, sekarang agama baru di Indonesia itu. Ya, agama itu menggabungkan 3 agama, Yahudi, Kristen, Islam. Dan ternyata bukunya sudah banyak diterbitkan. Itu sudah menerbitkan buku dengan 3 simbol itu, ya, dengan 3 simbol itu. Ya, mereka idenya agama Ibrahim, Abraham. Nah, kalau aliran-aliran sesat itu muncul di masyarakat, orang cepat ribut gitu, sehingga bisa ditangani. Karena kan masyarakat ramai, terus kontroversial, kemudian diangkat ke MUI terus. Tapi yang sering luput dari perhatian orang adalah kalau aliran-aliran pemikiran sesat itu muncul di kampus-kampus. Itu sering tidak terpantau karena dibungkus dengan bungkus akademik, karya ilmiah. Padahal pengaruhnya banyak. Di Fakultas Syariah IAIN Wali Songo Semarang ada jurnal, dalam salah satu judul covernya itu ditulis indahnya perkawinan sejenis. Itu jurnal mahasiswa Fakultas Syariah. Saya ini contohkan, kalau Usuluddin sudah sering ya, ini syariah. Indahnya perkawinan sejenis. Wahai kaum homoseksual, Anda sudah berada pada jalan yang benar, go ahead. Jalan terus. Kenapa di zaman Nabi Lut mereka dianjurkan? Karena mereka menghalangi proyek Allah menciptakan manusia masih sedikit waktu itu. Nah, sekarang sudah terjadi overpopulation. Kalau perlu Allah utus lagi Nabi Lut untuk menganjurkan homoseksual. Wahai kaum homoseksual, Anda sudah berada pada jalan, jalan terus. Itu IAIN Fakultas Syariah. Saya sampaikan sama nama yang tercantum sebagai pembimbing itu ya. Saya tanya kenapa? Oh, itu mahasiswa kita, mereka sedang mencari identitas gitu. Oke, saya setuju mencari identitas, tapi dicari tempat yang benar lah identitas itu. Ya, kalau kita menuju satu tujuan yang jauh, bergeser 1 inci saja kan nyampainya sudah jauh. Jadi carilah di tempat yang benar. Jangan seperti Nasruddin Hoja, jarumnya jatuh di kamar, dia cari di halaman. Sibuk dia mencari. Cari apa Nasruddin? Cari jarum. Jatuhnya di mana? Di kamar. Kok cari di sini? Habis di kamar gelap. Kok carinya di tempat yang nggak benar? Nah, jadi banyak gitu ya. Komisi pengkajian ini sebut juga di buku, dan menelitinya harus tidak bisa meneliti terbuka, harus investigation. Jadi kalau ada di laporan, biasanya laporan di masyarakat ya, kita ingin tahu, itu harus menyusup ke dalam. Kalau enggak dapat yang benar. Jadi misalkan saja waktu Ahmadiyah sudah sudah setuju buat perjanjian dengan Kementerian itu bahwa Ahmadiyah tidak boleh lagi menyebarkan paham Ahmadiyah. Nah itu apakah mereka mematuhi itu atau tidak, itu harus investigasi. Kalau datang peneliti dari Kementerian Agama lalu memperkenalkan ini kami dari Kementerian Agama meneliti, itu yang baik-baik semua. Jadi harus disembunyi-sembunyi, datang sendiri, dengarkan khutbahnya, masih bicara itu enggak. Dan ternyata masih. Saya pemerintah belum berani membubarkan Ahmadiyah. Takut dengan Tudung Mulia Lubis, takut dengan Adnan Buyung, Nasution, pembela-pembela Ahmadiyah atas nama HAM.
Ahmadiyah dari kalangan kita sendiri. Itu yang berat. Belum lagi luar negeri. Amerika kirim orang, beberapa orang ke MUI nanya, semacam interogasi MUI. Kenapa MUI harus mengeluarkan fatwa tentang Ahmadiyah ini? Apa urusanmu? Terserah kami mengeluarkan fatwa, apa urusanmu? Kok nanya-nanya? Nanya aja jangan kayak interogasi gitu. Tadi memang ada kepentingan. Ahmadiyah itu fenomena internasional. Kalau Ahmad Musaddiq dengan Qiyadah Islamiyahnya itu kan sama dengan Mirza Ghulam Ahmad Nabi palsu. Tapi Mirza Ahmad Musaddiq cepat ditangkap, diadili masuk penjara karena dia lokal saja. Tapi kalau ini internasional, jadi pemerintah takut juga kalau berhadapan dengan hak kelompok-kelompok hak internasional. Kalau Ahmadiyah menggunakan isu pelarangan dia sebagai isu internasional. Tapi Pakistan tidak peduli. Dulu Menteri Agama kan sudah setuju menawarkan kepada Ahmadiyah supaya Ahmadiyah tetap boleh hidup di Indonesia, tetap boleh beraktivitas, tetapi atas nama Ahmadiyah, tidak boleh lagi disebut sebagai Islam. Jadi dia menjadi agama sendiri. Nah, cuma risikonya memang tidak boleh menggunakan nama masjid. Masjid itu Islam, tidak boleh menikah di KUA dan tidak boleh pergi haji. Nah, Ahmadiyah nggak mau. Maunya dia tetap dengan keyakinan dia dan tetap diakui sebagai Muslim. Nah, itu yang belum ketemu. Ya, mungkin nunggu semakin banyak lagi yang dirusak. Sebab kalau nggak selesai, tidak cepat selesaikan, kan jadi konflik horizontal jadinya. Kan tidak semua orang berpikir matang, dewasa, sabar. Nah, yang suka marah itu sudahlah, capek-capek datang aja dilemparin, disangka, diusir. Nah, itu lebih banyak lagi. Jadi rakyat terbiasa melakukan kekerasan jadinya, karena pemerintah tidak cepat menyelesaikan masalah itu. Dianggap gak ada masalah, tapi masalah sebenarnya. Nah, kalau zaman Pak Harto nggak muncul itu karena orang takut. Nah, ini hebatnya Pak Harto bikin orang. Pak Harto senyumnya semua orang takut. Ini kan senyumnya. Aman tuh. Bereskan. Susah jadi Pak Harto itu susah gitu. Nah, udah marah-marah orang nggak takut. Itu. Terima kasih Pak Ilham. Sudah jam berapa nih? 7.45 menit. Ada lagi nggak? Ya. Tidak kami sampai jam 8 Mas ya. Ya. Terima kasih atas waktunya. Saya mungkin menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan amalan hukum. Jadi karena ini menjelang Idul Fitri, ada ketika Idul Fitri ada berbagai macam ucapan selamat untuk Idul Fitri. Apakah ada yang dari ucapan-ucapan itu merupakan sunnah, ataukah semua itu sifatnya boleh-boleh saja? Ya, kemudian yang kedua, bacaan amin dalam sholat ataupun dalam doa, apakah ada satu ketentuan tentang panjang dan pendeknya dari bacaan mana yang dipakai? Apakah amin itu bagaimana cara membacanya? Karena ada yang mengatakan kalau keliru dalam bacaan itu artinya bisa jadi berbeda gitu. Dan yang ketiga mengenai mahram Ustaz. Jadi kalau ada perempuan bepergian, sejauh mana diperlukan mahram yang menemani. Jadi mau bepergian ke luar kota, karena sekarang banyak yang wanita yang harus pergi sendiri dengan naik pesawat dan sebagainya. Bagaimana sejauh mana hukum mengenai mahram? Terima kasih. Ya. Ucapan-ucapan Idul Fitri itu yang berasal dari Rasulullah hanya satu saja, taqabbalallahu minna wa minkum. Tetapi orang tidak puas, ditambah.
Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Tambah lagi. Ya, minal aidin wal faizin. Tidak cukup juga tambah lagi. Kullu amin wa antum bi khair. Sampai Indonesia tambah lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi kalau di Arab itu tambahannya ya kullu amin wa antum bi khair. Atau minal aidin wal faizin itu masih di Arab itu. Tapi kalau mohon maaf lahir dan batin itu sudah Indonesia itu. Nah, tidak ada para ulama yang menentangnya. Berarti ini dipahami semacam dipahami bahwa tidak ada masalah. Itu kan di luar ibadah makna, hanya ucapan saja. Ya. Jadi boleh semua. Kalau mau nambah lagi juga silakan. Utang-utang lunas. Juga ya. Ya, iya kan alhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum doa. Katakan para sahabat, ya para sahabat sangat khawatir kalau sudah selesai Idul Fitri atau selesai Ramadan, sangat khawatir kalau ibadah Ramadannya tidak diterima. Itu yang jadi khawatirnya. Bukan khawatir nggak dapat tiket mudik. Oleh sebab itu mereka saling mendoakan supaya ibadahnya diterima. Maka taqabbalallahu minna wa minkum. Lalu ada ucapan minal aidin wal faizin, karena diinspirasikan bahwa dari ucapan Nabi kita telah kembali dari itu kan. Maka orang yang telah kembali dalam perjuangan seperti Ramadan itu perjuangan perang melawan hawa nafsu, kemudian menang. Itu ucapan selamanya minal aidin wal faizin. Semoga Anda termasuk orang yang kembali dari perjuangan dan termasuk orang yang menang. Nah, tambah lagi, tambah lagi lah. Kullu amin wa antum bi khair. Sepanjang tahun semoga Anda selalu baik. Nah, kita tambah, mohon maaf lahir dan batin. Itu kan sama-sama in kan. Maaf lahir dan batin. Dulu ada tamu dari Arab Saudi, Idul Fitri di Jogja, gitu ya. Begitu ketemu langsung, mohon maaf lahir batin. Protes dia. Kita aja baru kenal kok sudah minta maaf. Saya jelaskan di sini biasa kenal nggak kenal minta maaf. Salah nggak salah minta maaf. Kalau salah benar, benar minta maaf. Tak mau dia minta maaf. Jadi saya setuju itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kamu kalau sekarang sudah di ucapan di SMS sudah ganti pantun-pantun sekarang. Ya, udah macam-macam. Saya khawatir menggunakannya atau takut kembali ke orang yang punya. Lupa. Kita dapat kiriman SMS, kita kirim kepada teman kirim lagi, sampai sama yang bikin lagi. Kan saya yang kirim gitu. Saya yang kirim, makanya saya sekarang nggak mau pakai itu, saya ciptakan sendiri aja. Yang formal saja, formal saja. Mohon maaf lahir batin. Ya, semoga amal ibadah kita diterima semua. Ya, kalau mau pantun harus kita ciptakan sendiri. Kalau ambil pantun orang nanti kita kirim ke orangnya lagi. Ya. Kemudian yang kedua, apa tadi? Amin ya. Memang ada orang yang sempat memperhatikan itu, kirim SMS kemana-mana. Sebenarnya kalau salah-salah sedikit nggak apa-apa gitu ya. Kalau nggak tahu maksudnya. Tapi kalau mau detail ya memang beda bunyi, beda arti. Kalau kita baca amin itu artinya orang yang amanah. Muhammad al-Amin. Jadi amin itu artinya orang yang amanah. Kalau kita baca amin, itu orang yang memberi rasa aman. Dari amin. Nah yang benar apa? Yang benar panjang dua-duanya. Amin. Nah ini benar. Amin. Panjangnya berapa ya? Terserah aja lah. Kalau anak kecil semakin panjang semakin bagus. Tapi kalau sholat menurut batasan Nabi tidak dikeraskan. Maka kalau sholat dengan orang India, Pakistan jangan teriak. Nanti kita sendiri yang teriak.
Waladhdallin. Nah mereka cukup jawab amin. Nah gitu aja, pelan-pelan aja. Tapi kalau kita kan semuanya amin. Jadi kalau pergi ke India, Pakistan, ya jangan keras-keras karena mazhabnya Hanafi. Ini saya kira Turki juga. Nah, kalau Mekah, nah Mekah itu mazhab yang digunakan kayaknya yang keras-keras. Atau mungkin yang pelan-pelan suara. Mazhab Hanafi mungkin juga nggak keras, tapi kalau suara yang menang itu yang aminnya keras. Yang ketiga, saya kira tidak ada perempuan naik pesawat sendirian. Banyak orang naik pesawat. Masa dia pergi sendirian? Ada pilotnya, co-pilot, lagi penumpang lain. Kalau perempuan naik pesawat sendirian, mungkin baru nggak boleh. Nggak bisa dia bawa. Nggak bisa. Kalau bisa silakan. Jadi ini memang sudah banyak istilah ulama memperluasnya, mengambil substansinya, karena kalau tidak begitu nanti agama bisa menghalangi, mempersempit, membuat orang terhalang ruang geraknya. Sehingga ditafsirkan dalam arti yang luas. Larangan Nabi itu demi keamanan. Maka kalau sudah terjamin keamanannya, maka dibolehkan. Misalkan diantar ke bandara oleh keluarganya. Di pesawat pun juga banyak orang. Nanti sampai di sana ada lagi yang jemput. Insya Allah aman. Boleh. Tapi kalau dia pergi sendirian, naik sepeda motor, menempuh jalur yang panjang lah itu, kalau dianggap tidak aman, tidak dibolehkan. Jadi substansinya aman itu. Bisa juga dititipkan mahram. Orang pergi umrah sekarang kan mahram palsu banyak. Mahram-mahraman gitu ya. Saya sebelum haji ini umrah, ada seorang pemuda memahrami 3 orang perempuan. Masih muda-muda juga perempuannya. 3 dia sekaligus. Lalu sampai di imigrasi Saudi ditanya, your wife? Yes. Your wife? Yes. Your wife? Yes. 3 istri punya ada. Kata orang imigrasi, enak betul masih muda sudah punya 3 istri. Saya nggak tahu yang pemuda itu ngerti nggak pertanyaannya dia yes saja. Pokoknya kalau ditanya ya udahlah yes saja. Ternyata pertanyaannya kopi namanya. Jadi dijelaskan sama dia, kenapa bapak jawab yes saja? Tadi hampir mereka nggak percaya masa istri itu sudah 3 sekaligus apa. Nah untuk dilepas juga. Karena Saudi masih ikut ketentuan formal itu, fikihnya Saudi masih begitu, harus betul ada mahram. Tapi mereka sudah tidak peduli lagi ini mahram beneran atau tidak peduli. Yang penting sudah. Nah, siapa mahramnya ini? Ya, kalau sudah tunjuk begitu sudah lolos. Entah siapa mahramnya. Maka kalau kita rombong-rombong itu kan disuruh ingat itu. Jangan lupa mahramnya. Mahramnya sahabat kamu ini. Saya biasanya nanya, ini mahram beneran apa? Oh, kita bisa salah nanti kalau mahramnya nggak bener tapi dianggap beneran kan nggak boleh juga. Ini cuma mahram melewati ini kan. Saya kira saya lebih setuju, lebih bisa menerima kalau saya pribadi perluasan makna atau mengambil substansi makna mahram tidak lagi pada zaman seperti Rasulullah atau zaman sahabat-sahabat atau tidak terlalu lama sebelum ini. Orang masih memahami mahram itu harus betul-betul mahram. So kalau itu sekarang agak sulit diterapkan, apalagi pergi kuliah ke Melbourne terus diantar bapaknya sampai ke sini ya, sampai di sini ditinggal. Terus kalau dia mau pergi ke Sydney, bapaknya dipanggil lagi ke sini, tolong antar ke sini. Dulu pernah terjadi problem ini sama anak Malaysia di Inggris diantar. Kebetulan mereka nanya kepada mufti Arab ya. Dijawab oleh mufti Arab tadi haram. Bingung mereka. Kemana kita pulang nanti ini? Sudah terlanjur ada di sana kan oke lah, tapi sudah pulangnya nanti gimana? Akhirnya mereka berunding, lalu mereka sepakat mengatasinya dengan kawin saja.
Jadi antara brother dan sister dipertemukan dan selesailah urusan mahram itu. Yang sudah punya suami, nah bagus itu jangan keluar. Kebetulan waktu saya libur itu saya sempat menghadiri pernikahan itu. Saya tanya kenapa kok pada menikah? Yang suka cerita karena sudah difatwakan tidak boleh kalau tidak ada mahram. Ya sudah, kita pada kawin saja semua kan. Alhamdulillah. Ada baiknya juga fatwa begitu. Biasanya juga kalau perlu dibuat fatwa gitu aja ya. Biar yang belum punya mahram dikawinin aja. Terima kasih Pak Yunar. Saya kira cukup waktunya. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, silakan pertanyaan secara informal. Beliau masih ada di sini untuk beberapa hari ke depan, insyaallah. Terima kasih. Kita tutup pengajian Sabtu pagi dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan waktu Pak Yunar untuk berbagi dengan kita. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.